Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, kita diperjumpakan lagi pada malam ini oleh sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan. Kita terus duduk di bawah kaki salib Yesus dan mendengarkan pengajaran-pengajaran daripadanya dalam sorotan tema yang mengatakan gaya hidup Kristiani. Kolose pasal 3 ayat 24, ayat 23 dan 24. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara Jeremy Taylor pernah mengatakan, biarlah segala sesuatu yang dilihat setiap hari mengantarkan kita akan pengenalan dengan Tuhan. Mengenal akan kehadirannya, kesempurnaannya, kasihnya, kuasanya, hingga kisah demi kisahnya. Hendaklah semua pembicaraan kita dengan seluruh makhluk ciptaannya memimpin kita pada ketakjukan pada Sang Khalik. Dengan demikian semua tindakan kita, pikiran, perjuangan, pergumulan, sungguh-sungguh memperhitungkan kehadiran Tuhan. Bila kita melihat matahari, kita merasakan kehangatannya. Itu kehangatan Tuhan. Bila kita melihat api, kita merasakan semangat dan kuasanya yang berkobar-kobar. Dan bila kita melihat air, kita merasakan kelembutan kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita hingga menyejukkan hati dan seluruh kehidupan kita. Biarlah kita merasakan bahwa Allah ada di mana-mana. Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Kita merasakannya. Baik kita ketika di rumah, di tempat kerja, di ruang-ruang yang di mana kita bergumul, rumah sakit, atau dimanapun kita bergumul. Di setiap perjuangan hingga perjuangan di masa tua. Semua tempat bagaikan sebuah gereja. Sekali lagi, semua tempat bagaikan sebuah gereja, di mana kita mengalami persekutuan dengan Tuhan dan juga menikmati persekutuan dengan sesama kita dengan begitu indah, sebuah persekutuan yang tiada henti. Terus menjaga kesopanan, perilaku yang saleh, hidup yang terus berjuang dalam kesucian hidup. Saudara, semua motivasi ini adalah motivasi yang digerakkan oleh keutamaan dan kesempurnaan dalam Yesus Kristus, sebagaimana tema besar dalam surat Kolose. Ayat 23 bacaan kita mengatakan, sebuah nasihat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Nasihat yang begitu indah, bahwa hidup kekristenan tidak memisahkan yang sekuler dengan yang rohani. Semua yang kita kerjakan dengan motivasi untuk Tuhan, itu menjadi rohani. Jadi aktivitas dan profesi kita hendaknya adalah selalu bernapaskan sesuatu yang rohani, karena kita melakukannya untuk Tuhan. Artinya apa? Pekerjaan kita bukanlah hanya berdampak pada hari ini. Misalnya, berdampak untuk makan dan minum, berdampak untuk pekerjaan untuk beberapa saat, melainkan pekerjaan yang berdampak kekal, yang upahnya pasti. Upahnya adalah yang memiliki makna kekekalan. Saudara, bila telah demikian halnya, maka belum terlambatlah bila saat ini kita berkomitmen atau membaharui komitmen kita untuk memulai hidup kita semuanya berfokus pada Kristus. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, untuk semua yang kami alami hari ini, yang mengantarkan kami mengenal Engkau
mengenal Tuhan melalui setiap aktivitas kami, bahwa kegiatan kami adalah kegiatan yang diterangi oleh pikiran yang rohani. Kami mengalami Tuhan di setiap usaha, di setiap perjuangan, di pergumulan sekalipun, terkhusus di masa-masa COVID-19. Engkau selalu ada bersama kami, menguatkan iman kami, juga menguatkan imunitas kami. Jika kami sejenak menoleh melihat perjalanan kami hari ini, kiranya kami dapat melihat jejak-jejak kaki Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Hingga malam ini bila nanti kami akan beristirahat, kami percaya Tuhan selalu mengaruniakan kami saat-saat yang indah untuk beristirahat. Tidur dengan tidak mengalami gangguan, tidak terganggu dengan sisa-sisa pikiran, dengan pekerjaan yang mungkin belum selesai, atau kalau ada ketidakberhasilan hari ini, kami tetap yakin itu sukses yang masih tertunda. Pada waktunya, jika Engkau mengizinkan, semua akan indah pada waktunya. Terus kami mendukung saudara kami yang sakit, yang dirawat dengan penuh cinta kasih dari keluarga dan dari tim medis. Mungkin itu adalah orang tua kami, atau anak-anak kami, atau cucu kami, atau kawan-kawan kami sepelayanan sebagai keluarga Allah. Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan dan kesembuhan. Untuk semua perjuangan yang masih tersisa, tetaplah meyakini bahwa di sana Tuhan tetap menuntun. Dan untuk semua itu bukalah hati dan kehidupan saudara, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.